Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Al-mukarramun, para asatidz, para ulama, para pengurus atau pimpinan Ta'mir Masjid Agung Sunda Kelapa, terutama Akhil Kabir yang terhormat Bapak Haji Saiful Hamid atollahu baqa'ah dzukhrana wal ummah, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Selasa malam. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan urusan dakwah seluruh Jazirah Arabia, orang Arab dari berbagai suku sudah masuk Islam semua. Seperti yang sudah saya ceritakan, di Madinah ada penduduk Yahudi di samping orang Arab, terdiri dari 3 suku, Bani Quraidzah, Bani Qainuqa, Bani Nadzir, yang kemudian karena pengkhianatan dari masing-masing itu mereka diusir sesuai dengan perjanjian Piagam Madinah. Mereka diusir keluar dari kota suci Madinah. Mereka berlindung di sebuah kota yang cukup subur, penuh dengan tanaman, korma, anggur, dan dibentengi dengan 3 lapis benteng, yaitu di sebuah kota namanya kota Khoibar, 100 km sebelah utara Madinah. Orang Yahudi di situ berkumpul. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menerima usulan dari berbagai tokoh sahabat agar kota Khoibar diserang. Selama ini Rasulullah itu kalau perang demi mempertahankan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, umat Islam bersifat bertahan. Kali ini umat Islam menyerang, kali ini atas usulan dari para tokoh sahabat. Karena adanya kota Khoibar yang punya benteng yang kokoh itu bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan persoalan nanti di kemudian hari. Siapa tahu mereka menyusun kekuatan yang luar biasa, bisa mengancam Madinah, bisa mengancam umat Islam. Oleh karena itu Rasulullah menerima usulan dari para sahabat. Kali ini umat Islam menyerang. Biasanya bertahan, kali ini menyerang. Berangkatlah Rasulullah dengan 1.400 pasukan. Sebelum berangkat Rasulullah berdoa, Allahumma rabbas samawati wa adlalna wa rabbal ardina wa ma aqlalna. Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna wa rabbal ardina wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyaha wa ma adrayna fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryati khaira wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan yang menguasai bumi dan apa yang disanggahnya, Tuhan yang menguasai syaitan dan dengan segala tipu dayanya, Tuhan yang menguasai angin dengan segala arah tiupannya,
kami memohon kepadamu ya Allah, kebaikan negeri Khaybar ini bisa saya kuasai, bisa kami kuasai. Hal-hal yang baik dari negeri Khaybar ini bisa kami miliki, dan penduduknya pun bisa kami kuasai. Dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatannya negeri ini dan kejahatan penduduknya. Aqdimu, majulah wahai pasukan Islam, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Berangkatlah ke Khaybar. Sampai di sana minap pagi-pagi hari Kamis. Rasulullah memerintahkan serbu itu kota Khaybar. Benteng pertama kalah, benteng kedua juga kalah orang Khaybar, artinya orang Islam menang. Benteng pertama menang, jebol. Benteng kedua jebol. Benteng ketiga ada 2 pintu gerbangnya, namanya Babul Wadih dan Babus Salam. Orang Yahudi sendiri menggunakan kata nama Babus Salam ini untuk bentengnya. 2 pintu ini sulit dijebol. Sampai-sampai Rasulullah membutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Pokoknya lebih dari 10 hari. Qila 12, wakila sampai 14 hari. Ini ada ceritanya dalam hadis Musnad Ahmad, Musnad Nasai. Pertama, Sayyidina Abu Bakar mimpin pasukan untuk menjebol 2 pintu itu, gagal. Balik lagi dengan kegagalan. Besok Umar diperintah, ayo pimpin pasukan kamu jadi komandan. Bongkarlah atau teroboslah pintu gerbang 2 itu, Al-Watih dan As-Salam. Gagal, sorenya pulang dengan kegagalan Sayyidina Umar. Rasulullah kemudian mengatakan, la adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulah. Besok hari ketiga saya akan memberikan bendera komando. Apa? Kalau sekarang bukan bendera, apa? Tongkat komando. Bener, kan? Kepada orang yang insya Allah Khaybar akan dikalahkan oleh orang itu. Dan orang itu malam-malam semua sahabat saling tanda tanya, sambil deg-degan, sambil beberapa tokoh nunggu-nunggu juga, jangan-jangan saya gitu, kira-kira itu kan. Di pergantian Panglima TNI ini deg-degan semua. Akan dilakukan apa? Fat in. Semua menunggu-nunggu. Besok pagi semua sudah nongkrong siap dipanggil oleh Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada lain-lain, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Ali sedang sakit mata. Sayyidina Ali nggak nongol, nggak nongkrong gitu, nggak magang, karena lagi merasa sakit mata. Rasulullah panggil Ali. Datang betul, matanya merah, sakit. Kemudian fabasqa Rasulullah fi ainai wa da'a fabara'a. Kedua matanya Sayyidina Ali diludahin oleh Rasulullah, sekali kontan sekaligus sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak habis sakit, tidak baru sakit, tidak baru sembuh, tidak. Kayaknya sudah lama nggak sakit mata gitu, tidak kelihatan habis sakit mata. Barulah tongkat oleh Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Ali. Ali dengan senang nari-nari gitulah, nari-nari kecil dengan melempar-lemparkan pedang ke atas sambil mengatakan, analladzi sammatni ummil haidarah, sayalah orang yang dikasih nama oleh ibu Haidar. Haidar itu maknanya harimau, saya orangnya. Walhasil Sayyidina Ali memimpin perang, menjebol pintu Khaybar, pintu terakhir, benteng terakhir, yaitu Al-Watih dan As-Salam. Orang Yahudi mati semua kecuali yang menyerah dan masuk Islam, berdamai, dibiarkan. Tapi yang melawan semuanya mati, orang Yahudi yang di tanah Khaybar itu. Itu barangkali orang Yahudi nggak lupa itu dengan orang Islam seperti itu.
Tapi beda lagi kalau yang di Maroko ya. Kalau yang di Maroko orang Yahudi baik-baik dengan orang Islam. Kerajaan Maroko sampai sekarang sama orang Yahudi baik-baik. Kenapa? Karena dulu ketika setiap Maroko terancam oleh Eropa, terutama Spanyol, Portugis, Yahudi selalu belain pemerintah Maroko. Selalu memberikan informasi minimal memberi masukan, memberi informasi tentang kelemahan-kelemahan pasukan Spanyol, Portugis sampai Prancis. Oleh karena itu Yahudi sampai sekarang masih banyak di Maroko, di kota Sabtah. Saya pernah ke sana. Dan orangnya baik-baik. Artinya begini, Yahudi itu ada dua macam. Ada Yahudi, ada Zionis. Kalau Zionis partai politik yang aktivitasnya, gerakannya, targetnya politik. Kalau Yahudi agama. Zion, dari gunung Zion di Libanon. Nama itu diambil dari sebuah nama gunung Zion, atau bahasa Arabnya Sohyun. Itu organisasi di bawah tanah yang dinama Sohyuniyah atau Zionis, yang menghalalkan segala cara ya. Kalau tujuannya baik maka cara apapun baik. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu bisa menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya baik maka dengan cara yang jelek pun boleh. Itu prinsip mereka. Tidak boleh bohong, tidak boleh nipu, tidak boleh zalim, tidak boleh memeras sesama Yahudi. Kalau di luar Yahudi boleh. Gak boleh haram zina, haram mencuri, haram membunuh, haram menipu, bohong sesama Yahudi. Tapi dengan orang lain Yahudi, karena selain bangsa Yahudi dianggapnya umamiyin atau ummiyin. Dalam Al-Quran juga ada kan, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Artinya orang Yahudi mengatakan selain orang Yahudi itu budak yang tidak layak dihargai sebagai manusia. Di situ ada diskriminasi. Maka mereka mengatakan al-ghayah tubarrir wasilah, tujuan itu membolehkan segala cara apapun. Asal tujuannya baik maka cara jelek pun boleh. Nah di kita orang Islam di Indonesia kalau ada yang seperti itu ya mirip Yahudi. Kalau kita terutama terutama dari NU, idza kanal amru ma'rufan falyakun bima'rufin. Kalau tujuan itu menegakkan ma'ruf, hal yang baik, maka hendaknya dengan cara yang baik. Itu prinsip saya, prinsip NU gitu. Idza kanal amru ma'rufan falyakun bima'rufin. Tidak boleh walaupun tujuannya baik dengan cara yang tidak baik. Nah, selesai perang, ada seorang perempuan namanya Zainab bintil Harith, istrinya Salam bin Mushkam, itu orang Yahudi. Masak kambing, masak sop gulai kambing, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian kebetulan lagi duduk bersama dengan sahabat Bishr ibn Barra ibn Ma'rur. Senang sekali Rasulullah dikasih kambing makan. Belum ditelan, Rasulullah melepek mengeluarkan kembali dengan mengatakan, inna hadzal 'azm la yukhbiruni annahu masmum. Daging yang saya makan tadi ngomong sama saya, daging laporan, saya ini ada racunnya. Dagingnya ngomong kayak gitu, saya ini ada racunnya. Maka Rasulullah tidak sampai makan tapi dilepehkan. Lah sahabat Bishr bin Barra makan, mati sahabat Bishr bin Barra. Tangkap orang itu, siapa tadi? Zainab bintil Harith, istrinya Salam ibn Mushkam, ditangkap. Kenapa kamu berbuat begitu? Alasannya, saya menguji, ngetes. Kalau benar-benar Anda itu Nabi, akan tahu bahwa ini daging diracun. Tapi kalau Anda sampai makan, berarti Anda bukan Nabi. Oh, bisa aja kan alasannya itu, ngetes katanya. Coba benar Nabi apa enggak? Nah, maka dalam riwayat sini, dalam riwayat ada perbedaan. Setelah itu apakah Zainab dikisos karena telah membunuh Bishr ibn Barra atau tidak? Ada yang mengatakan karena dia sudah masuk Islam, setelah itu masuk Islam, perbuatan itu sebelum masuk Islam maka tidak dikisos. Ada yang mengatakan Rasulullah menyerahkan Zainab pada keluarganya Bishr bin Barra, kemudian dikisos oleh keluarganya Bishr bin Barra. Itu kejadian Fathu Khaybar. Baru saja selesai Fathu Khaybar dengan segala kemenangan gemilang, datanglah muhajirin pertama yang hijrah ke Ethiopia.
yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, kakaknya atau adiknya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Semuanya berjumlah orang 16 orang. Hijrah ke Ethiopia, lama sudah hijrahnya itu. Pulang datang karena sudah dengar bahwa sudah menang, mendapatkan umat Islam dapat kemenangan. Semua Jazirah Arabia sudah dikuasai. Maka Ja'far bin Abi Thalib bersama teman-temannya 16 orang yang tadinya selama ini hijrah ke Ethiopia, ke Najasyi, Raja Najasyi melindunginya, pulang. Rasulullah berada di Khaybar, Ja'far pun menuju Khaybar, sampai Rasulullah mengatakan, ma adri bi ayyihima asar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya ini mendapatkan kebahagiaan dua. Satu, memenangkan kota Khaybar. Dua, kedatangan Ja'far. Jadi dapat dua kemenangan, dua kebahagiaan Rasulullah di situ. Yang penting dalam cerita ini kita percaya bahwa salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang bersifat materi, bersifat fisik. Orang Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah yang rasional mengatakan bahwa tidak ada mukjizat yang materi itu. Mukjizatnya Rasulullah Al-Khalidah ya Quran itu. Quran itulah mukjizat satu-satunya. Nggak percaya kalau ada mukjizat Rasulullah memanggil pohon korma bisa berjalan. Rasulullah bisa membelah 2 bulan. Rasulullah meludahi Ali sembuh. Rasulullah makan racun, makan daging ada racunnya, kemudian dagingnya ngomong. Itu nggak percaya orang Mu'tazilah. Orang ahli sunnah wal jamaah percaya. Kalau menurut Mu'tazilah, mukjizat itu sudah kedaluarsa. Itu mukjizatnya para nabi-nabi dulu. Al-Masih bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang gila, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Itu Isa Al-Masih. Musa tongkatnya bisa jadi ular, bisa memukul laut merah belah 2 dengan tongkatnya. Itu mukjizat materi yang bersifat fisik dulu. Kalau sekarang sudah zamannya sudah berubah, maju, maka mukjizat yang paling satu-satunya mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran dengan isinya. Yaitu Al-Quran, kitab suci yang isinya beberapa motivasi, sentilan-sentilan, isyarat-isyarat terhadap kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Sentilannya ada, secara rinci sih nggak ada di Quran, tapi bahwa kita membaca Al-Quran, Al-Quran kemudian membuka mata kita, membuka pikiran kita untuk menyelidiki alam, untuk mengeksplorasi kekayaan alam, itu ada semua. Untuk merenungkan, memikirkan, memahami kehidupan alam semesta ini dengan segala keunikannya, astronomi, geografi, geologi dan sebenarnya geologi dan kemanusiaan sampai psikologi itu ada di Quran. Tapi mukjizat Rasulullah tidak bersifat fisik. Nah ini kalau kalau melihat tarikh Fathu Khaybar saja, ini sudah ada cerita dua mukjizat yang bersifat fisik kan. Satu, meludahi matanya Sayyidina Ali bisa sembuh sekaligus, kontan. Kedua, daging yang dimakan oleh Rasulullah ngomong, daging itu bicara, saya ada racunnya. Nah, beberapa bukti fakta sejarah bahwa Rasulullah itu punya mukjizat yang luar biasa banyak, Bu. Percaya boleh, enggak apa-apa. Biasanya yang intelek nggak percaya, yang intelek gitu. Apalagi SAG, sarjana alam gaib, biasanya nggak percaya biasanya itu. Yang sok modern, sok intelek. Malah ada yang tidak percaya ada jin. Saya nggak percaya ada jin, nggak boleh. Orang Islam harus percaya ada jin. Di Quran ada surat jin. Dan Rasulullah dakwah kepada jin. Kiai Lirboyo namanya Kiai Abdul Manas, Kiai Abdul Karim. Itu kalau hari Selasa libur ngajinya, katanya mengajar jin. Lah sampai sekarang cucunya kalau Selasa libur, padahal nggak ngajar jin, padahal ikut liburnya. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Pimpinannya namanya Labid ibn Rabi'ah. Mencaci maki Rasulullah, menganggap Rasulullah orang gila, orang sinting, yang suka kesurupan, yang suka bikin onar, bikin gelisah, konflik di masyarakat, sehingga banyak sekali orang yang berantem, anak dengan ayahnya,
saudara dengan saudara, konflik gara-gara Muhammad telah menjauhi hidayah, telah merusak tatanan masyarakat, kira-kira gitulah tuduhannya itu. Maka Rasulullah mendapat laporan itu, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahunnya suku Mudhar ibn Qais seperti engkau jadikan tahunnya Yusuf. Apa tahunnya Yusuf? Ingat gak? 7 tahun peceklik, gak ada hujan, gak ada makanan. Setelah itu 7 tahunnya kan panen subur, panennya jadi. Itu tahunnya Nabi Yusuf. Artinya Rasulullah melaknati suku Mudhar agar 7 tahun tertimpa seperti 7 tahun yang menimpa Mesir ketika Nabi Yusuf mimpi itu. Betul, 7 tahun suku Mudhar tidak ada air setetes pun, tidak ada gandum yang tumbuh, tidak ada pertanian. 7 tahun sampai kurus-kurus, buruk gizi, kurang makan, malah bukan hanya buruk ya. Itu di Papua itu sering terjadi kayak gitu. Hanya yang ketahuan baru kemarin. Sebenarnya setiap tahun juga ada yang kelaparan di Papua itu. Hanya di ekspos ke media massa baru yang tahun kemarin itu. Di mana-mana terjadi. Saya heran Indonesia ini, negara yang subur makmur tapi masih ada orang tidak makan. Gak usah Papua lah, Jawa Barat, Ciamis, pojok sana aja masih banyak orang yang makannya nasi aking ya. Nasi aking ngerti ya? Nasi yang dikeringkan itu, atau daun atau pohon pepaya, pohon pisang, daun pepaya dimakan. Setelah 7 tahun nggak ada makanan, terjadi al-quhut, paceklik yang sangat menakutkan. Datang itu Mudhar, satu suku itu datang, yang laki-laki terutama, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya dipimpin oleh Labid ibn Rabi'ah, menghadap Rasulullah di Madinah. Ya Muhammad, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adhra'u tudmi lisatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzalil 'ami wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepadamu wahai orang yang paling baik di atas bumi ini. Apa tujuannya? Litarhamana, hendaklah engkau belas kasihan kepada kami. Mimma laqina minal azli, karena kami telah tertimpa paceklik. Atainaka nasku hittatan jalla amruha li sab'i sinin waqifina ala mahli. Kami datang menghadap engkau Muhammad, kami mengadu, kami tidak mendapatkan gandum satu biji pun. Jadi hittah itu satu biji gandum, tidak menemukan satu biji gandum pun selama 7 tahun. Kami tertimpa krisis yang pangan yang luar biasa. Hittah satu biji gandum pun kami tidak mendapatkannya. Atainaka wal azra yutudmi lisatuha. Kami datang kepadamu Muhammad, kami tinggalkan gadis-gadis di desa kami, bibirnya pecah-pecah, ya kurang minum. Wa qad zahalat ummus sabi 'anit tifli. Sedangkan ibu-ibu yang sedang menyusui ditinggalkan bayi-bayi yang sedang disusui karena enggak keluar air susunya, kurang minum, kurang makan. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan. Orang-orang yang gagah, yang pemberani tadinya sekarang lemah lunglai. Kenapa? Minal ju'i, lapar, sumtan, diam, ma yumirru wa ma yuhli, tidak ada yang bisa dimakan, baik itu yang pahit maupun yang manis.
wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Masyarakat di kami, di negeri kami tidak ada makanan siwal hanzol al-amiyyi wal alhizil fasli, kecuali ada rumput hanzolah, rumput hanzol itu tumbuh-tumbuhan yang ada durinya itu, kecuali tumbuh-tumbuhan hanzolah yang berduri, yang kalau dimakan malah bahaya, malah bisa bikin jadi penyakit. Wal alhizil fasli, makanan yang bisa mengandung penyakit. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkaulah harapan kami baik tentang agama maupun tentang dunia. Walil akhir fasli, dan baik itu di dunia maupun di akhirat. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun, dan kami mengharap nanti di yaumil hisab, yaumil qiyamah, syafaatmu Muhammad. Dan syafaat itu pasti akan diberikan kepada yang ahlinya, kepada yang berhak. Rasulullah mendengar syair dari Labid Ibn Rabi'ah sampai menangis, sampai menitis air mata. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma stihim ghaitham mughitha wa arsilis sama'a alaihim ma'an midroro. Ya Allah, berilah mereka hujan, turunkan air kepada mereka. Langsung hujan, langsung hujan. Mendengar di sana sudah hujan katanya, tak pakai SMS atau pakai telepon pokoknya. Langsung tahu Rasulullah bahwa di sana sudah hujan. Begitu berdoa itu. Nah, maka di masyarakat Cirebon atau masyarakat pesantren, kalau hujan terlambat ada doanya, ada puji-pujiannya. Ibu apal nggak, Bu? Nah. Tapi sekarang banyak hujan, kalau dibaca nanti hujan nanti. Dibaca nggak? Nanti kalau dibaca hujan nanti pulang ini. Allahumma asqina ghaitham mughitha wa la taj'alna minal qanitin. Ilahi ya karim anzil alaina ma'an minas sama mataram midrara. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azabin wala mahqin wala bala'i wala hadmin wala gharaq. Itu kalau baca itu pulang hujan nanti. Allahumma asqina ghaitham mughitha, ya Allah siramilah kami dengan hujan yang deras. Wa anzil alaina minas sama ma'an midrara, dan turunkanlah dari langit air yang bercurah, air yang besar. Wala taj'alna minal qanitin, janganlah engkau jadikan kami hamba-hambamu yang putus asa, yang putus harapan. Bahkan jadikanlah hujan yang turun nanti hujan rahmat, jangan engkau jadikan hujan azab, hujan bala, hujan yang menghancurkan dan yang membuat rumah-rumah kerem. Kita ini nggak pernah doa itu, jadi kalau ada hujan ya Ciliwung banjir, rumah pada tenggelam, karena kita nggak doa begitu. Hujan datang nanti Ciliwung pasti tenggelam, belum lagi pantai utara, nanti ada air laut naik, sampai sekarang masih di Muara itu ya. Itu bagus sekali doa itu, nanti ditulis lagi, bagus dibacakan itu. Nanti dibacanya kalau lagi telat hujan, kalau sekarang jangan, nanti hujan terus nanti. Nah, itu salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW mempunyai mukjizat yang bersifat fisik, materi, bukan hanya Al-Quran. Labid bin Rabi'ah ini setelah masuk Islam, dengan mengajak semua keluarga sukunya semua masuk Islam, beliau itu adalah penyair, dan dia punya syair yang sangat luar biasa. Dalam syair yang bersifat isinya kandungannya akidah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yawman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhul anamilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu,
Ketahuilah bahwa selain Allah apa saja, segala sesuatu selain Allah pasti batal, pasti tidak kekal, pasti bukan hak. Selain Allah tuh nggak ada yang hak, palsu semua. Perempuan cantik ya umur 20 sampai 30, kalau udah 40 lah udah cantik apanya nggak tahu saya. Nah, laki-laki juga gagah, iya kalau masih 40 sampai 55 sudah gemetaran sudah. Tapi beda gemetarnya perempuan dengan laki-laki beda, Bu. Kalau perempuan gemetarannya tuh dari kanan kiri gini, nggak mau gitu. Kalau laki-laki ke depan mau masih. Bedanya gitu bedanya. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Setiap kenikmatan itu pasti akan hilang. Pasti akan berakhir kenikmatan ini. Nikmat sehat, nikmat rumah bagus, nikmat mobil bagus, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan pasti akan berakhir. Ini harus direnungkan betul. Jadi kalau mau bertobat, kalau mau beramal soleh, kalau mau berbuat baik sekarang, lagi nikmat, lagi sehat, lagi menang, lagi kuasa, lagi untung, lagi mujur. Nah itu sekarang kalau mau bertobat. Jangan nanti bertobatnya sudah di harapan kita impulsnya 4, oksigennya 2. Yauma la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Di saat-saat itu tidak ada gunanya bertobat, tidak ada artinya penyesalan. Minta diundur, minta kemurahan dari Allah, minta diberi bonus 2 hari lagi atau 2 bulan lagi atau 2 hari lagi, 2 jam lagi, tidak bisa. Yauma la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Tidak diberi kesempatan, yunzarun, tidak diberi bonus lagi kesempatan untuk bertaubat. Oleh karena itu kalau mau bertaubat, kalau memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita, hak-hak dengan teman, dengan tetangga segera dikembalikan, selesaikan. Utang piutang, kezaliman, nyerobot tanah tetangga misalkan segera sekarang lagi waras, lagi sehat, lagi gagah, lagi berkuasa, lagi untung, lagi mujur. Jangan nanti kalau sudah di harapan kita baru merasa banyak zalim, banyak merampas hak orang lain, banyak sering menyakiti tetangga, mau bertobat percuma. Kalau sudah yuhargir, kalau sudah napas itu di tenggorokan yuhargir, sudah tertutup pintu taubat. Oleh karena itu hendaklah kita sekarang meresapi nikmat itu akan berakhir. Kalau nyanyian Omar Rama apa? Pesta berakhir ya Omar Rama itu. Ya nggak apa-apa, nyanyian jadi dalil juga nggak apa-apa. Ada yang orang seneng nyanyian kok daripada Quran. Ada orang kalau dibacakan Quran tuh azab, pahala, nggak tersentuh. Tapi kalau dengan nyanyian bisa luluh. Ada itu orang kayak gitu. Dengan nyanyian, ratapan si miskin, kejamnya ibu tiri, baru itu tersentuh. Tapi kalau Quran isinya menceritakan surga neraka, enggak, tetap aja bakhil. Tetap aja pelit. Tapi kalau sudah dengan nyanyian yang ratapan si miskin, agak luntur dikit. Itu secara psikologis memang bisa begitu. Wa kullu mri'in yauman sayu'lamu sa'yuhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu. Setiap orang enggak pandang bulu, kiai, doktor atau jenderal, tukang beca atau tukang ojek, si kaya atau tukang pemulung sampah, yang pinter atau yang bodoh, nanti pasti sayu'lamu sa'yuhu, perilakunya, amalnya akan diketahui dan akan disiarkan, dibuka. Idza kusyifat 'indal ilahil mahasilu, di depan Allah nanti di akhirat akan dibeberkan dan orang semua melihat itu. Semua orang melihat, ternyata orang Jawa Timur tibae. Oh ternyata yang suka ceramah di Sunda Kelapa itu gitu dah kelakuannya. Padahal seumpama lu ini. Oh ternyata imam masjid kita itu tuh gitu dah. Idza kusyuf. Ya kalau imamnya segitu apalagi makmumnya apalagi. Kalau yang ceramah aja gitu apalagi yang diceramain. Idza kusyifat indal ilahi, nanti akan dibuka, dibeberkan semua perilaku kita. Dan kita waktu itu sendirian. Saya punya murid di Cirebon santri 1.200. Saya punya mahasiswa bimbingan saya di UIN, di Malang, di Jakarta, di Surabaya, berapa ratus lah. La yanfa'un, tidak bisa bermanfaati kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
setiap orang akan datang kepadaku, kata Allah, satu-satu, sendiri-sendiri, furoda, elon, sorangan, dewean. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti saya menciptakan kamu sendirian. Waktu lahir 2 apa 4 apa sendiri? Nah, sendiri. Nanti kalau mati pun sendiri, Bu. Biasanya di sini kalau pangkat jenderal anak buahnya berarti berapa? Kalau jenderal berapa? 4.000 sekian. Kalau kolonel 1.200. Kalau letnan 100 berapa? Itulah SSK itu, satu SSK berapa sih? Nah, itu bisa aja Pak segitu. Tapi kalau sudah mati sendirian, pasukan anak buah tidak memanfaati, tidak menolong, tidak membantu. Saya santrinya 1.200 di Cirebon, tidak ada artinya. Advokat, pengacara dikumpulkan, nggak bisa. Pengacara apa di akhirat? Pengacara aja bingung sendiri di sana nanti. Teman, saudara, famili, anak buah, pendukung, konstituen dikumpulkan, percuma. Wong mereka aja lagi bingung sendiri-sendiri kok. Yaumal ahwal, hari di mana orang menanggung beban atau apa berat sekali. Siti Aisyah malah pernah mendengar Rasulullah menceritakan bahwa nanti di mahsyar itu orang telanjang. Aisyah, loh nanti saya telanjang? Iya. Gimana nanti saya malu dilihat orang? Jangan khawatir, semua juga telanjang, semua lagi pada malu semua, mikirin diri sendiri semua. Jadi jangan khawatir, kamu akan dilihat orang. Yang lihat siapa? Semua orang juga lagi lagi dalam keadaan sangat-sangat takut dan sangat-sangat berat menghadapi hisab, menghadapi dibuka semua perilaku kita di sini. Wa kullu unasin saufa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhal anamilu. Setiap orang akan memasuki saat-saat yang sangat mengerikan, yang bisa membuat jari-jari ini jadi kuning. Apa yo? Ketika sakaratul maut. Ya, sakaratul maut semua kita akan masuk akan mengalami saat-saat itu. Ketika gimana? Dua kaki, 2 betis ini mancal-mancal. Apa mancal-mancal gitu? Apa mancal-mancal itu? Ketika kita sudah menghadapi kenyataan, ketika kita dipanggil oleh Allah, siapapun tidak ada bedanya. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada bedanya. Yang pinter dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin, yang pangkat yang tidak, yang rakyat kecil, gak ada bedanya kalau udah di harapan kita itu. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Terjemahnya begini. Dan dikatakan kepadanya dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Itu ya. Mana terusnya ini? Dan bertautlah betis kiri dan betis kanan, dan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ini terjemahnya nggak enak sekali. Wah, kalau terjemahnya lebih enak daripada depan gitu. Kalau terjemahkan lebih enak. Terjemah yang enak ya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ketahuilah, di saat ini kamu akan berpisah. Inilah hari perpisahan. Tidak usah kamu tanya siapa yang bisa menyembuhkan. Wal tafatis saqu bisak, ketika 2 kaki bertemu dengan kejang. Artinya ketika melepaskan nyawa kan kaki itu kan sampai apa? Mancal-mancal gitu. Sampai tegang 2 betis itu. Ila rabbika yauma idzinil masak. Itulah saatnya kita kembali kepada Allah, kepada Tuhanmu. Tidak pandang bulu siapapun. Ketika mengalami sakaratul maut, pasti wal taffatis saqu bis-saq. Kebingungan yang ada, kebodohan yang ada, kecuali bagi orang yang selalu ibadah, selalu beramal soleh, dan selalu zikir kepada Allah. Jadi jangan khawatir, Bu, kalau cerita mati tidak enak. Kalau yang tukang zikir, ingat zikir nanti. Tapi kalau yang ingatnya cuma apa? Duit atau jabatannya, nanti yang disebutnya duit. Jadi ada kernet, mobilnya nabrak pohon, dia mati. Suruh nyebut, Mas, malah grogol malah gitu. Jangan khawatir. Kalau yang ahli ngaji, yang suka ngaji di Sunda Kelapa ini, insya Allah
Di saat-saat wal taffatis saqu bisaq, tahu bahwa ila rabbika yauma idzinil masaq, yang tersebut, yang terucap, yang terlontar dari mulutnya adalah Allah atau la ilaha illallah. Hanya itu yang dibawa pulang, hanya itu. Harta, mobil, deposito, istri banyak, ditinggal semua. Wa fi qabdi kaffit tifli 'inda wiladatin dalilun 'alal hirsil murakkabi fil hayy wa fi bastiha 'indal mamati isyaratun ala qad kharajtu ala fanzuru qad kharajtu bila syai'i wa fi qabdi kaffit tifli 'inda wiladatin. Setiap anak baru lahir dari ibunya, tangannya pasti menggenggam. Ya entah kalau ibu waktu lahir tangannya gini, entah saya nggak tahu. Tapi saya lihat semua anak saya kalau lahir tangannya begini. Waktu lahir itu loh, bayi tangannya begini. Itu apa? Dalilun 'alal hirsil murakkabi fil hayy. Nanti orang hidup di dunia pasti mencintai dunia, pasti inginnya mendapat, inginnya menggait, inginnya menyimpan, inginnya apa? Masukan, gitu kan? Terus dipegang kuat. Jangan sampai lepas. Tapi kalau wa indal mama wa fi bastiha indal mamati isyaratun. Tapi setiap orang mati tangannya membuka. Entah kalau ibu lihat ada orang mati tangannya gegem ya entah. Dan yang saya tahu kalau orang mati tangannya begini semua. Apa itu? Ala fanzuru qad kharajtu bila syai'i. Lihatlah wahai orang-orang, wahai saudaraku, wahai temanku, wahai anak-anakku, wahai familiku, saya keluar dari dunia ini tidak bawa apa-apa. Itu artinya tangannya begini, artinya begitu. Qad kharajtu bila syai'i. Coba anak kecil lahir tangannya begini, suruh buka nggak mau. Orang mati tangannya buka, suruh nggak mau. Nggak mau. Udah pasti gitu pasti. Entah kalau anaknya buka balik-balik ya entah. Lahir buka, setelah mati gegem ya entah, nggak tahu saya. Tapi rata-rata yang saya tahu bayi lahir tangannya menutup. Dibuka nggak mau, pasti begini, nangis itu, sambil nangis itu. Tapi kalau orang mati pasti tangannya begini. Yang wajar, yang normal, kecuali kebakaran yang tak, yang wajar tangannya begini. Wa fi bastiha 'indal mamati isyaratun. Ketika mati tangannya membuka, itu isyarat bahwa fanzuru, ketahuilah, ala fanzuru, wahai familiku, wahai temanku, wahai saudaraku, lihatlah aku qad kharajtu bila syai'i. Saya keluar dari dunia ini tidak bawa apa-apa. Gitu sombongnya setengah mati, masya Allah. Seakan-akan mau hidup sendiri. Jadi marilah kita, bukan berarti saya melemahkan semangat hidup, tidak. Hidup yang semangat, jangan putus asa mencari dunia terus yang halal, tapi berilah ruang dalam hati kita untuk zikir kepada Allah, karena itulah yang akan kita bawa pulang selama-lamanya. Kita semua tahu, kita semua paham, semua akan mati, kita semua paham, apalagi yang ngaji di sini. Semua tahu kita ini akan mati. Lah kalau udah mati semua tahu, yang dibawa bukan harta, bukan deposito, bukan peternakan yang luas, bukan sawah yang ribuan hektar, bukan tanah di Jonggol, bukan tanah di BSD, bukan tanah yang di Cineremas, bukan. Yang dibawa pasti satu, yang pertama dibawa adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baru ada pahala-pahala yang lain atau amal-amal yang lain. Yang pokok pertama, akhir kalimat ketika kita meninggalkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah barangkali yang perlu kita renungi, termasuk saya sendiri. Saya ini anaknya kiai, ayah saya kiai. Zaman dulu kiai itu kalau ceramah nggak ada amplop, tuh nggak ada. Berkat dari daun kelapa itu, nanti kalau datang itu dimakan anak-anaknya sambil alhamdulillah. Ayah saya kalau setiap dapat rezeki itu alhamdulillah. Rezekinya nggak besar-besar. Ada orang ngasih nangka, ada orang ngasih berkat. Nggak ada amplop, nggak ada, belum ada waktu itu. Belum ada amplop lah. Ngasih nasi dengan segala, ada gulenya, ada apanya. Alhamdulillah. Dilihat, barangnya dilihat. Si rezekinya itu dilihat sambil alhamdulillah. Apalagi kalau panen, sawahnya 1 hektar, kalau panen 7 kintal, alhamdulillah. Sambil dilihat padinya itu, nanti zakat sekian, yang ini untuk ini, alhamdulillah. Ayamnya lari-lari, alhamdulillah. Kambingnya ngembek, alhamdulillah. Kacang panjangnya kecipirnya panen, alhamdulillah. Rezeki yang dialhamdulillahi, yang disikapi dengan bersyukur, dikasihkan makan pada anaknya. Anaknya 5, ya melek semua lah, nggak buta huruf banget, enggak.
Kakak saya Ketua Majelis Ulama Cirebon, adik saya tinggal di Jawa Tengah, menantunya Kiai Maimun Zubair yang Ketua EP3 itu adik saya. Adiknya lagi ya keluaran Al-Azhar Mesir, adik paling akhir yang nggak buta huruf banget lah. Pertanyaannya, saya yang punya uang di deposito atau di tabungan BCA atau di tabungan Mandiri, pernahkah kita bersyukur? Kenapa kita jarang bersyukur? Karena uangnya nggak kelihatan. Uangnya di bank, jadi nggak pernah alhamdulillah ibu, nggak kelihatan. Coba kelihatan, alhamdulillah. Dulu orang tua kita kalau dapat rezeki, kemarin cuma punya uang 50, sekarang 100, alhamdulillah. Kalau saya tidak bu, kemarin 50, sekarang 100, kapan 150? Saya loh. Ibu gitu nggak? Sama, alhamdulillah. Sekarang sudah 150, kapan 200? Kalau ayah saya dulu nggak gitu, malah dia ngomong, iya ya kemarin saya tuh punya sekian, sekarang ditambah, alhamdulillah. Pernah nanam kacang hijau dong, nanam ya, panen, dijual, dapat uang, pergi ke Cirebon, ke kota, beli emas artinya nyimpan uang tuh beli emas gitu loh. Maksudnya bukan lari ke BCA ditabungkan, tidak. Ya, waktu itu juga bank tuh masih jauh lah. Beli emas, hilang di becak emasnya. Dari toko emas ke terminal, tertinggal di becak, hilang. Itu pulang ke rumah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malah ibu yang tanya, katanya beli emas, mana emasnya? Hilang. Hilang gimana? Ya tak tertinggal di becak. Gimana ceritanya tadi? Ya enggak apa-apa, udah hilang. Pernah juga nanam cabai rawit. Pas ayah saya mau panen, mau ngambilin, bawa santri juga, sedang ada tetangga mencuri cabai itu. Tetangga tahu kenal. Itu ayah cepet-cepet kembali ke rumah, jangan sampai orang yang mencuri itu tahu kalau ketahuan. Tapi nanti lain hari baru ditegur. Yang ketiga itu kasihan kalau ketahuan, biarin, nikmati saja mencuri. Paling mencuri satu kantong lah, paling nggak akan semuanya gitu. Jadi begitulah barangkali cerita-cerita orang tua dulu. Pantesan punya anaknya lumayan, melek-melek anaknya itu loh. Ya agak bener dikit lah, agak bener-bener. Kalau salah pun ngerasa salah. Tapi kalau kita ini kadang ngasih uang pada anak, entah uang dari mana, entah halal, entah haram, entah haral. Halal itu separuh haram, separuh halal, itu haral namanya. Haram sekali tidak, halal sekali pun enggak, haral. Separuh halal, separuh haram. Pokoknya kasihkan ke anak kita. Pantesan anaknya nguntap-nguntap. Apa nguntap-nguntap tuh? Kurang ajar. Dituturin sulit, dikasih tahu sulit, dinasihatin melawan. Kasih makan dari rezeki yang tidak jelas dan rezeki yang tidak pernah disyukurin. Tidak ada barokahnya bu, nggak berbarokah. Banyak sih banyak uangnya, tapi tanpa barokah. Ada uangnya sedikit tapi berkah. Kalau uang yang tidak berkah dimakan oleh anak, anaknya tidak menjadi anak yang penuh berkah. Anak yang kekurangan barokah. Percaya boleh enggak apa-apa. Ini pendapat saya kok. Pendapat saya. Percaya boleh enggak? Enggak, saya enggak percaya. Pokoknya anak saya kasih makan yang gizinya tinggi, nanti cerdas. Kalau cerdas sekolahnya lulus, kalau lulus nanti bisa jadi orang. Ya silahkan. Kalau gitu cara berpikirnya. Kalau kita dulu tidak. Saya kuliah di IAIN dengan Pak Slamet Effendi Yusuf itu. Sekarang DPR itu makan selalu ikan teri. Sambel teri terus makanya itu. Kalau beli tempe yang enak tuh baru makan enak itu. Setiap harinya ikan teri terus dengan sambal, dengan Mas Slamet Effendi Yusuf itu, dengan Ikhwan Syam sekarang Sekjen MUI itu di IAIN Jogja. Nah itulah pengalaman kenyataan perjalanan kita semua. Yang barokah adalah orang yang rezekinya halal dan rezeki itu disyukuri. Yang tidak barokah rezekinya banyak atau tidak halal, kurang halal, tapi tidak pernah disyukurin. Itu menjadikan anak-anaknya kita sulit diatur, sulit menjadi anak-anak yang soleh. Tapi saya yakin yang ada di sini terutama ibu-ibu semuanya rezekinya halalan, walaupun ghairu thayyib. Ada halalan thayyiban, ada halal ghairu thayyib. Apa itu yang ghairu thayyib itu? Ya rezeki yang kadang-kadang kurang dizakati, kurang disedekain, kurang punya, kurang diisi dengan kebaikan. Itu rezeki yang ghairu thayyib, walaupun halal tapi nggak pernah sedekah, ya jadinya ghairu thayyib. Halal tapi nggak pernah
peduli dengan fakir miskin, jadi uangnya ghairu thayyib walaupun halal. Itu bedanya halalan thayyiban dengan halalan ghairu thayyibin. Mudah-mudahan semua kita min ibadis sholihin wa minal muttaqin wa minal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqaddu bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah. Ya Allah, kami mohon kami diberi kekuatan dan anak-anak kami beramal soleh. Wa an taj'ala lana farajan wa makhraja fi umuri dunya wal akhirah. Berilah kami dan anak-anak kami, tunjukkanlah jalan keluar, jalan yang baik, makhraj wal faraj, jalan yang baik, jalan keluar yang baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta anta hazna sahla. Sahhil umurana wa qadhi hajatina wa balligh maqasidana wa maqasidal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajallil ajla wa bi fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizu nabbaru wa la fajir. Ya akramal akramin ya hasibu ya jalil antaghfira lana dzunubana wa tamhu 'anna khotoyana wa sayyi'atina wa antaj'ala lana min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.